Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi yang saya akan bahas kali ini mengenai larutan penyangga atau buffer ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe ya channel ini karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, jadi jangan lupa ya untuk subscribe ya. Sekarang langsung saja ke contoh soalnya ya. Ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar ditambahkan padatan CH3COONA sehingga pH larutannya menjadi 6. Jika Ka CH3COOH-nya 2 kali 10⁻⁵, maka massa CH3COONA DMR-nya itu 82 yang ditambahkan adalah, nah di sini bagaimana kita bisa tahu kalau dari soal ini itu membentuk larutan penyangga ya. Jadi kita harus tahu dulu larutan penyangga itu seperti apa ya. Jadi larutan penyangga itu larutan yang terbentuk yang akan bisa membuat supaya larutan tersebut pH-nya tetap gitu ya, dengan penambahan sedikit asam maupun sedikit basa seperti itu. Kalau misalkan larutan biasa kan kalau misalnya tambahin asam atau tambahkan basa kan nanti pH-nya akan berubah secara drastis seperti itu. Tapi kalau dia larutan penyangga itu pH-nya tidak berubah secara drastis. Nah, untuk larutan penyangga sendiri dia itu bisa terbentuk dari asam ditambah dengan garamnya ya. Berarti garam di sini itu adalah basa konjugasinya ya, C2BK ya, basa konjugasi, atau bisa juga basa ditambah dengan garamnya. Dalam garam di sini yaitu asam konjugasinya gitu ya. Berarti kalau di soal ini kan dia ada asam ya CH3COOH tambah dengan garamnya kan CH3COONA. Seperti itu. Berarti dia termasuk larutan penyangga asam tambah dengan garamnya gitu ya. Nah, ini namanya berarti karena dia CH3COOH sama CH3COONA kan sama-sama asetat ya, berarti dia termasuk buffer asetat ya. Nah, ini bagaimana reaksinya? Ya, jadi kalau misalkan dia ada asam ya CH3COOH di sana ya, itu dia akan mengalami reaksi kesetimbangan. Jadi dia akan menghasilkan ion-ionnya CH3COO- tambah dengan H+ seperti itu. Nah, sedangkan untuk CH3COONA yang tambahkannya, dia akan terurai menjadi ion-ionnya juga. Tapi dia tidak mengalami kesetimbangan, sehingga CH3COONA itu menjadi CH3COO- tambah dengan Na+. Seperti itu ya. Nah, untuk reaksinya, bagaimana cara kita untuk membuat rumusnya gitu ya. Jadi, kita kan tahu kalau misalkan Ka dari CH3CONA-nya di sini kan diketahui itu adalah 2 kali 10⁻⁵. Nah, rumus dari Ka itu apa? Jadi rumus dari Ka-nya kan berarti kan konsentrasi dari CH3COO- tambah dikali dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Seperti itu kan. Karena kan produk dibagi dengan reaksinya. Seperti itu kan. Nah, coba sekarang kita mengubahnya menjadi min log semua. Jadi min log Ka yaitu sama dengan min log dari semuanya gitu ya. Jadi min log konsentrasi CH3COO- dikali dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Seperti ini kan. Berarti kalau kita ubah jadi min log Ka-nya, berarti kan sama dengan pKa. Ya kan? pKa. Ini kita sekarang keluarkan min log H+-nya. Jadi min log konsentrasi H+ ya dikurangi dengan log ini yang ditetapkan ya. Untuk yang lainnya ditetapkan, jadi min log konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini kan diubah jadi pH. Jadi pKa sama dengan pH min log dari, ini saya akan ubah ya CH3COO- nya menjadi A aja, amin ya. Amin ya per ini menjadi Ha. Ya, sebenarnya ini ada notasi untuk asam lemah gitu ya kan, CH3COOH kan masuk asam lemah gitu ya. Nah, kalau kita tukar tempat pH sama pKa-nya menjadi pH sama dengan pKa ditambah dengan log konsentrasi dari CH3COO-nya per konsentrasi CH3COOH-nya. Seperti ini jadi rumus akhirnya. Ya.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan rumus akhirnya kan, kalian boleh saja untuk menghafalkannya, tidak masalah, tapi saya akan memberikan bagaimana cara mendapatkan rumus tersebut ya. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan rumus akhirnya, itu ini. pH sama dengan pKa plus log konsentrasi CH3COO min per konsentrasi CH3COO hanya. Berarti sekarang pH-nya kan diharapkan ada 6. Berarti 6 sama dengan pKa-nya, ini kan Ka-nya 2 kali 10 pangkat 5. Berarti pKa-nya min log 2 kali 10 pangkat 5 atau 5 min log 2. Ya, itu hasilnya 4,69. Ya, ditambah dengan log dari, ini kan ditanyakan adalah massa CH3CONA-nya. Berarti kan kita belum tahu konsentrasinya berapa kan. Jadi log X kita anggap ya. X per konsentrasi H plusnya di sini adalah yang ditambah larutan CH3COO hanya 0,1 molar ya. Berarti dibagi dengan 0,1. Ya. Sehingga ini 6 dikurangi 4,69 itu hasilnya 1,31 sama dengan log dari X per 0,1. Sehingga untuk X per 0,1-nya itu berarti kan kalau dia log, ya dihilangkan lognya berarti kan 10 pangkat. Berarti 10 pangkat 1,31. Ya, itu hasilnya 20,41. Ya, sehingga untuk X-nya kalian kalikan saja 20,41 dikali 0,1. Hasilnya 2,041 molar. Karena kan dikonsentrasikan, berarti hasilnya molar. Atau kalian ubah aja langsung menjadi 2 ya. Karena ini kan dibulatkan jadi 2 molar. Berarti untuk CH3COONA-nya itu sebanyak 2 molar. Ya, berarti untuk mencari masanya, berarti gram sama dengan M kali V kali MR. Seperti itu. Berarti molaritasnya kan 2. Berarti 2 dikali volumenya, itu kan volumenya dalam larutan nya sebanyak 100 ml. Berarti dikali dengan 0,1 liter. Ya, dikali dengan MR-nya. MR-nya ada 82. Jadi 2 dikali 0,1 dikali 82 itu 16,4 gram. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kalian ada punya pertanyaan di tugas ataupun di PR kalian dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, ya, kalian bisa kirim soalnya tersebut ke email yang tertera di description. Terima kasih.